Sesuatu
yang ada dalam diri kita. Tetapi kemudian kita diajak untuk melihatnya yang beyond, yang melampaui, yang katakanlah dari nilai-nilai spiritual, nilai ilahi, bahwa cinta atau benci itu merupakan pertentangan antara kekuatan Allah dan kekuatan manusia, kejahatan, kekuatan kegelapan yang selalu menanamkan yang namanya kebencian. Mengapa cinta itu adalah kekuatan Allah sendiri? Karena Yesus dalam perintah barunya mengatakan, kasihilah sesamamu seperti sepakat tapi salah. Injil harus mengatakan bukan seperti dirimu sendiri. Kalau seperti dirimu sendiri, kita boleh bertanya, kita aja jarang mengasihi diri sendiri ya. Apalagi disuruh mengasihi orang lain. Tapi kan Yesus Yohanes atau di dalam Injil Yohanes Yesus mengatakannya tidak seperti kasihlah sesamamu seperti aku mengasihi. Seperti aku mengasihi. Seperti Yesus yang mengasihi. Maka kemudian dalam bacaan Injil kemarin itu ditegaskan di sana. Maka kasih, tidak ada kasih yang lebih besar daripada Dia yang menyerahkan nyawa bagi sahabat. Dan Yesus melakukan apapun keadaan para murid. Banyak orang, bahkan para murid yang menolak Dia, yang menyangkal. Ada Yudas Iskariot, ada Petrus yang menyangkal sampai 3 kali dan sebagainya. Sama saja mereka kurang ajar. Tetapi semua tetap diberikan cinta oleh Yesus, memberikan dirinya. Peristiwa salib, wafat dan kebangkitan, itulah wujud cinta ilahi, cinta. Maka ketika kita sebagai murid diperintah untuk mengasihi, maka kita diajar untuk melihat bahwa ini bukan sekedar cinta yang ada dalam diri kita, tetapi cinta dari Tuhan sendiri, yang artinya juga cinta yang tidak tergantung perasaan. Karena kalau manusia kan kadang-kadang tergantung perasaannya, maka kita selalu ngomongnya begini, aku merasakan cinta darimu. Kalau sudah kecewa, aku tidak lagi cinta. Berarti kan yang menentukan adalah perasaan. Padahal yang mau dikatakan sebenarnya cinta ini cinta yang dari Allah, tidak tergantung oleh perasaan manusia, tidak tergantung soal lain or dislike, tetapi memang sungguh cinta yang mau memberikan apapun. Maka buah cinta dari cinta ilahi ini, buah cinta adalah pertama-tama damai. Damai. Karena apa? Karena hidup kita tidak ditentukan oleh perasaan atau penilaian orang. Cinta itu memberi kekuatan dalam diri kita menjadi damai. Kita mau menerima, mau ditolak atau apapun, tidak. Yang jelas, ketika kita sungguh berpegang pada cinta Tuhan itu, ya kita kan memang belajar dari Yesus sendiri. Dia ditolak dan sebagainya, tidak apa, damai itu ada dalam diri kita. Lalu kemudian damai itu akan membawa sukacita, sukacita yang tidak sekedar gembira, senang, tapi sungguh ada sukacita karena kita boleh memiliki cinta Tuhan. Dan kemudian buat berikutnya adalah kemurahan hati. Orang yang damai, orang yang sukacita, pasti orang yang murah hati. Karena apa? Sungguh menyadari hidup saya semata-mata adalah anugerah dari Tuhan. Dan demikian juga orang yang punya cinta Tuhan itu damai, sukacita, murah hati, maka kemudian yang terakhir adalah yang dilakukan selalu berpegang pada kebaikan dan kebenaran. Kebaikan dan kebenaran. Nah, saya dengar saudara-saudari ini kan komunitas Perhubungan
komunitas sudah tinggi, tapi positif pacaran. Persekutuan doa, persekutuan doa, usahawan, dan profesional Indonesia. Nah, Anda ini kan usahawan dan profesional, bukan kaleng-kaleng, gitu kan? Maka kita boleh bertanya dalam diri kita, dengan segala hal yang kita miliki, dengan segala hal yang bisa kita lakukan sebagai profesional dan usahawan itu, benarkah dari belakang kita berusahakan memperjuangkan kebaikan dan kebenaran? Jangan-jangan kita pun terkena pengaruh umumnya dalam usaha dan profesi kita, ketidakadilan, manipulasi, dan sebagainya. Jadi kita jadi mundur ya. Benarkah kita memperjuangkan kebaikan dan apa tadi saya katakan? Kebaikan dan kebenaran dalam setiap usaha kita. Lalu kemudian berikutnya, sungguhkah atau sudah ada sikap murah hati dalam diri saya? Sudahkah ada sukacita dalam diri saya bahwa melalui pekerjaan, melalui profesi, melalui usaha apapun yang kita miliki, itu semua adalah kepercayaan Tuhan, panggilan dari Tuhan untuk ambil bagian dalam karya penciptaannya. Baru kemudian, sungguhkah aku boleh merasakan damai dalam hatiku karena merasa dicintai dan memiliki cinta Tuhan dalam diri. Maka sekali lagi saudara terima kasih. Semoga tadi ada dua pilihan, cinta atau benci. Semoga kita sebagai murid lebih memilih untuk mencintai. Membenci banyak temannya, tetapi mencintai akan sedikit temannya. Karena sebagaimana Yesus sendiri, dia mencintai sendirian, dia menolak banyak. Begitu juga kita sebagai murid, perjuangan usaha kita untuk menunjukkan cinta tidak mudah. Tapi kalau kita terbawa pada kebencian, kalah sekali. Dan dengan berjuang setia sebagai murid melakukan perintah Yesus untuk mencintai, paling tidak semoga kita memiliki dua damai. Damai. Dalam hal ini saya akan membagikan apa yang saya dapatkan dari Santo Caesarius tentang apa itu damai. Dan semoga apa yang disampaikan Santo Caesarius ini sebagai persekutuan menjadi perlindungan kekuatan bersama untuk sungguh menghadirkan bahwa persekutuan doa ini bukan sekedar untuk berkumpul saja, tetapi sebagai sebuah perkumpulan yang menjadi dan mewujudkan murid-murid Yesus sendiri. Masih lagi saya akan bacakan apa kata Santo Caesarius, seorang uskup di Prancis pada abad kelima, tentang apa itu damai. Damai menjadikan budi tenang, jiwa teduh, hati sederhana, mengingat kasih dan bersahabat dengan amal kasih. Damai menghapus kebencian, menghentikan perang, memadamkan amarah, memupus kesombongan, mengasihi dengan rendah hati, dan membuat orang yang bermusuhan berjabat tangan. Damai selalu membawa sukacita pada tiap orang. Damai tidak pernah menginginkan milik orang lain. Damai juga tidak pernah ingin menguasai miliknya sendiri. Damai mengajak orang untuk mengasihi karena ia tidak pernah tahu bagaimana menjadi marah dan benci atau membusungkan dada serta terbakar oleh kesombongan. Damai selalu lembut hati dan rendah hati pada siapapun, tidak membiarkan diri membenci dan menghakimi orang lain, karena ia memiliki keteduhan dan
Kristus mengasihi damai, maka mengasihi Dia yang memberikan damai itu. Semoga ajaran kita ini memberikan kekuatan kepada kita untuk memilih memiliki cinta Tuhan, sehingga damai itu menyertai dan mempengaruhi hidup kita. Tuhan memberkati.